teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama ini saya tuh lagi menata uang bulanan ke dompetnya, biar nanti saya tuh nggak kalap ya, dan nggak salah ngambilnya. Untuk yang pertama di sini ada uang wifi, setiap bulannya saya bayarnya itu sekitar 315.000. Terus di sini juga ada uang sampah ataupun uang rumah. Nah, uang sampahnya itu biasanya setiap bulan 70.000. Kalau untuk PAM itu setiap bulannya paling di bawah 50.000, jarang banget di atas 50.000. Tapi misalkan uang PAM itu lebih dari 50.000, biasanya saya ambilin dari uang sisaan tadi yang sampah, karena kan masih ada sisaan 30.000. Untuk uang beras saya skip aja, jadi setiap bulannya saya beli beras itu sekitar 250.000, tapi saya skip karena saya itu masih punya sisaan beras yang dari ibu mertua pas saya itu pulang kampung. Terus tadi ada uang gas plus galon, itu seharusnya 150.000, masih ada sisaan 50.000 karena saya tuh emang nggak punya ya uang pecahan 50-an. Uang belanja bulanan berhubung udah saya belanjain, jadi nggak saya masukin ya. Terus untuk uang listrik udah saya beliin 200, jadi masih ada sisaan 200. Kalau untuk pampasnya Alia sekarang juga udah saya skip karena sekarang Alia udah nggak pakai pampas lagi. Jadi paling untuk uang sabun-sabunnya Alia itu ikutnya di belanja bulanan aja. Nah, kalau untuk uang jajannya Pak suami atau uang bensin setiap minggunya itu 150.000. Jadi setiap satu bulan ya 600.000. Kalau untuk jatah buat jajan kita bersama ataupun jatah bunda itu setiap bulannya 500.000, kayak ya buat jajan di luar pas weekend gitu, atau pas saya pengen lagi jajan sesuatu. Ya, untuk uang belanja mingguan setiap minggunya itu 300.000, kalau satu bulan ya jadi 1.200.000. Untuk lain-lain sebenarnya itu nggak ada ya, tapi ini saya taruh aja 100.000. Nah, kalau untuk uang lain-lain ini saya taruh 100 buat nanti uang kuotanya Pak suami sama buat uang cukur rambutnya Pak suami. Kalau untuk arisan udah nggak ada karena saya udah nggak ikut, dan untuk prudensial sekarang saya juga udah nggak ikut, pokoknya nggak mau ikut lagi sampai seterusnya. Jadi dari uang gajiannya Pak suami setiap bulan saya tuh dikasihnya 5 juta. Nah, misalkan nih kayak kemarin anak kos sakit, beli obat, uangnya dari mana? Ya biasanya uang dari jajannya bunda ataupun nanti saya minta lagi sama Pak suami. Contoh kecilnya lagi, misalkan kok ada anak dari temennya Pak suami atau temennya saya yang ulang tahun, ya biasanya nanti dikasih lagi sama Pak suami, ataupun ada kondangan itu juga pakai uang yang dikasih lagi sama Pak suami, bukan pakai uang yang 5 juta itu. Karena hidup di Karawang nih dengan uang segitu ya kadang emang masih ada sisanya, cuman sisanya itu emang nggak banyak, apalagi sekarang harga kebutuhan pokok sayur-sayuran itu kan lagi pada naik. Uang segitu tuh bener-bener kayak ya udah alhamdulillah aja gitu. Beda lagi ya kalau saya tuh hidupnya di kampung. Mungkin kalau saya hidupnya di kampung, uang yang dikasih Pak suami 5 juta kelihatannya kayak gede banget. Tapi kalau misalkan saya hidupnya di sini itu ya kayak mungkin biasa aja. Dan di sini saya juga pengen bilang setiap orang itu kan kebutuhannya emang beda-beda ya, jadi nggak bisa disamakan satu sama yang lainnya. Oke, saya lanjutin dulu ya bentar, kali-kali ada yang nanya sama saya kayak gini, terus gajiannya Bunda Alia setiap bulannya itu buat apa? Jadi kalau untuk gajiannya saya setiap bulan itu emang Pak suami nggak minta sama sekali, dan kata Pak suami ya udah itu kan gajian kamu pengen beli apa ya udah tinggal dipakai aja pakai uang kamu sendiri. Jadi ya dari gajian saya, misalkan saya tuh pengen beli sesuatu, contohnya kayak pengen beli lemari kayak kemarin, ataupun pengen beli perabotan apa, saya emang pakai uangnya saya sendiri dari gajian YouTube. Terus dari uang gajian YouTube saya juga masih ngasih orang tua saya, walaupun ngasihnya nggak seberapa. Terus saya juga masih ngasih uang jajan buat adik saya. Ya walaupun juga nih orang tua saya udah dikasih juga sama Pak suami saya.
Terus Masya Allah, Alhamdulillah Pak suami juga nggak keberatan saya tuh ngasih orang tua saya lagi, karena mungkin Pak suami udah mikir kayak gini kali ya, mungkin saya tuh pengen balas budi kali ya sama orang tua saya, karena kan saya tuh kerja dulu waktu jadi bidan cuman 1 tahun aja, terus habis itu saya nikah, habis nikah saya emang nggak kerja, jadi mungkin Pak suami pemikirannya ya udah kamu kalau pengen ngasih sama orang tua kamu nggak apa-apa, tinggal ngasih aja, toh itu juga kayak balas budi sama orang tua kamu sendiri. Oke, ceritanya udahan dulu ya, jadi lanjut lagi ke videonya. Nah ini saya tuh lagi nge-refill apa yang habis. Untuk nge-refillnya kali ini juga nggak banyak, sedikit banget ya, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Untuk gulanya ini yang bagian bawah emang sengaja banget nggak saya balik, karena apa? Karena gulanya itu emang masih sama banget ya pembeliannya di bulan yang sama. Oke, sambil saya nge-refill di sini saya juga mau cerita aja sesuai dengan judulnya. Pasti teman-teman dari bulan yang lalu udah ada yang ngeh ya, kok Bunda Alia beli susu Prenagen, tapi kok Bunda Alia belum cerita di YouTube kalau Bunda Alia hamil atau gimana. Iya, emang udah lumayan banyak banget yang kepo sama susu Prenagen dari bulan yang lalu, cuman saya tuh emang ya masih ragu-ragu gitu mau ceritain semuanya. Oke, berhubung saya udah siap, jadi saya bakal ceritain semuanya sama teman-teman. Jadi saya tahu hamil itu pas usia kandungan saya 4 mingguan, tapi saya pikir malah bukan 4 minggu, saya pikir malah sekitar 8 mingguan. Kenapa saya mikirnya 8 minggu? Karena kan saya tuh emang gak mens dari 2 hari sebelum bulan puasa. Kenapa saya tuh ngiranya 8 minggu? Karena kan kalau saya tuh periksa itu pasti ditanyain HPHT-nya kapan. Ya saya bakal ngomong dong HPHT-nya itu misalkan nih tanggal 26 April. Nah kalau dihitung kan emang bener 8 mingguan, tapi saya tuh ragu-ragu. Ragu-ragunya kenapa? Karena dari zaman saya kuliah itu mens saya emang udah berantakan banget. Saya juga kurang tahu kenapa mensnya saya itu berantakan. Jadi pas zamannya saya kuliah, saya tuh pernah ya mens selama 1 bulan full, dan itu juga darahnya bener-bener banyak banget. Tapi alhamdulillah nggak sampai masuk ke rumah sakit karena mungkin daya tahan tubuhnya saya tuh kuat. Saya juga sempat periksa ke dokter, tanya kenapa saya bisa mens selama 1 bulan full dan juga banyak banget. Terus katanya hormon gitu, dan nggak ada apa-apa gitu di rahimnya saya, baik-baik aja, Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah terus dari situ saya emang agak ragu-ragu kan sama usia kehamilan saya sendiri, jadi saya putuskan buat langsung periksa aja ke dokter Obgyn. Pas saya udah periksa, saya langsung deg-degan banget dong, tapi saya nggak boleh deg-degan. Kalau saya deg-degan nanti tensinya saya malah naik. Alhasil saya harus tarik nafas dulu biar tensinya itu normal. Pas saya masuk ke ruangan dokter, saya udah ngira aduh ini bakalnya itu kasus kayak Alia dulu deh. Dan ternyata bener banget kan, kasusnya itu sama banget kayak Alia dulu. Jadi kata dokternya kalau dilihat dari HPHT-nya saya emang bener usia kandungannya itu 8 minggu. Tapi kalau dilihat dari USG itu usia kehamilannya baru 4 mingguan aja. Saya nggak kaget sih karena ini kasusnya itu emang sama banget kayak Alia. Terus dokternya bilang sama saya kayak gini, ya udah nanti 2 minggu lagi ibu kesini, terus ini saya kasih obat penguat kandungan biar nanti janinnya itu berkembang. Terus saya kasih asam folat juga biar nanti perkembangannya itu tambah bagus. Terus kata dokternya, misalkan ini 2 minggu lagi kok janinnya nggak berkembang, terus atau sebelum 2 minggu kok ibu merasakan sakit pada perut bagian bawah atau mengeluarkan darah, ibu segera datang ke sini aja, katanya kayak gitu. Ayo siapa yang nggak deg-degan? Pastinya deg-degan dong ya, takut banget. Takutnya itu ya Allah, Masya Allah, masa iya sih janinnya nggak berkembang gitu kan. Ya walaupun saya dulu udah pernah kayak gini sih pas lagi hamilnya Alia, tapi kan deg-degan lagi aja gitu ya. Oke, udah selang 2 minggu saya periksa lagi dan ternyata BB saya kok kayak turun. Padahal saya tuh makannya banyak, tapi kalau dilihat dari timbangannya saya mah naik-naik aja sih BB-nya. Terus kata dokternya, saya ditanya, ibu sehari minum susu hamilnya itu berapa kali? Saya minumnya itu 1 kali dok, tapi aslinya kan 2 kali ya, saya bilang kayak gitu. Terus kata dokternya, iya harus 2 kali aja ya ibu biar nanti berat badannya itu stabil.
Ya sebenarnya saya mau minum susu 2 kali itu bisa-bisa aja, cuman saya tuh kayak ngerasa gimana gitu, waduh kok kayaknya banyak banget yang harus diinget-inget gitu loh, minum susu, terus minum obat. Soalnya kan minum obat penguat kandungan itu sehari 2 kali. Oke lanjut lagi lah ya ke ceritanya. Pas saya udah di USG, terus dokter bilang sama saya kayak gini, alhamdulillah ibu ini janinnya itu berkembang, berarti nggak perlu dikuret ataupun di yang lain-lainnya. Masya Allah, alhamdulillah saya tuh ngerasa senang banget ya rasanya. Alhamdulillah janinnya itu berkembang. Dalam hati terima kasih ya dede udah berjuang bareng sama bunda. Aduh pengen nangis ya jadinya tuh. BTW saya tuh sengaja banget ya nggak bikin video saya ngomong asli gitu pas saya tuh lagi nyeritain hamil yang kedua ini. Kalau saya tuh ngomongnya langsung yang ada kayaknya nanti saya nggak kuat deh. Nggak kuatnya pasti apa? Pasti saya tuh mewek, karena saya tuh orangnya emang mewekan banget. Nah pas di USG terus dokternya juga bilang sama saya kayak gini, tapi ini tetap saya kasih obat penguat ya ibu. Ya walaupun ini emang janinnya udah bener-bener ada di dalam kandungan ibu, tapi tetap aja ini saya kasih obat penguat lagi. Bagi saya nggak masalah, yang penting janinnya itu emang udah berkembang dan bener-bener ada gitu di perutnya saya. Jadi terakhir kemarin saya USG berarti usia kandungan saya 7 minggu. Mungkin nanti saya bakal USG lagi kalau usia kandungan saya udah 12 minggu ataupun 14 minggu. Insya Allah nanti kalau saya tuh lagi USG bakal saya videoin ya biar teman-teman bisa ngeliat. Jadi kenapa sih saya tuh nggak cerita sama teman-teman dari kemarin-kemarin? Jadi saya tuh takut kalau janin saya tuh nggak berkembang gitu kan. Jadi biar nggak kecewa-kecewa amat, makanya saya tuh belum cerita sama teman-teman semua. Jadi saya pengennya cerita itu emang pas udah bener-bener janinnya saya tuh berkembang. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah komen maupun DM, yang udah ngedoain baik-baik buat saya, terus keluarga saya, Dede Utun yang ada di dalam perut. Pokoknya terima kasih banyak, sehat-sehat terus buat teman-teman semua dan lancar terus juga rezekinya. Untuk hamil yang kedua ini emang udah saya rencanakan sama Pak suami, jadi kalau Alia usianya udah 3 tahun baru nanti saya tuh hamil lagi. Dan saya juga nggak nyangka banget sih pas saya udah ngerencanain itu, nggak lama kemudian emang bener-bener dikasih sama Allah. Buat teman-teman semua yang lagi berjuang garis 2 juga semangat ya, insya Allah nggak lama kemudian pasti teman-teman juga dikasih garis 2, amin. Jadi untuk sekarang ini setiap harinya saya emang minum obat yang masih ada dari dokter, yaitu asam folat, zat besi, sama vitamin C. Terus saya juga nanti kalau obatnya udah habis saya bakal minum Volamil Genio yang saya beli sendiri. Nah untuk susunya di sini saya minum susu Prenagen yang warna putih emesis. Jadi setiap harinya itu saya minum 2 kali pagi sama malam. Makanya dari kemarin saya tuh seneng banget ya bilang sama teman-teman semua kalau saya tuh mager banget ya, alasannya karena saya tuh emang lagi hamil trimester pertama. Dan untuk mual mutahnya paling sekitar 2 mingguan terakhir kemarin saya tuh emang bener-bener kayak parah banget, karena setiap pagi saya tuh mual banget dan mutah-mutah itu kalau setiap habis maghrib. Tapi alhamdulillah banget udah sekitar 2 hari ini saya mual-mualnya mending dan nggak mutah-mutah lagi. Oke lanjut lagi ya ke videonya. Ini saya udah selesai masak-masak. Mohon maaf nggak bisa saya jelasin, teman-teman juga bisa ngeliat sendiri ya saya tuh masaknya apa. Mohon maaf banget untuk video kali ini banyak ya ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.